Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Mahasantri BKTP Yahki, para guru Al-Quran metode Yahki yang dicintai Allah, masih dari tanah suci Makkah. Saya berdoa, saya berharap para guru Al-Quran metode Yahki, mahasantri BKTP Yahki tidak sekedar puas dengan bisa mengajar Al-Quran dengan baik dan benar, mengajarkan tahfidz Al-Quran maupun Al-Hadis dengan baik dan benar, tidak sekedar puas dengan bisa mengajarkan gharaibul Quran, mengajarkan ulumut tajwid, mengajarkan tahsinul khot, atau bahkan mengajarkan dan bisa mengantarkan anak-anak kita santri Yahki bisa membaca kitab baik kaitan dengan makna Jawanya, tarkibnya, bahkan nomor dalil nahwu alfiyahnya. Ini dalil nomor sekian dalam alfiyah, betnya ini, artinya ini. Tapi santri atau mahasantri Yahki, saya berharap para guru Al-Quran metode Yahki, saya ingin bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya jauh lebih baik lagi, jauh lebih banyak lagi wawasan dan keilmuannya, sehingga naik kelas kapasitas dan kualitas dirinya, sehingga dengan ulumul Quran yang dipelajari akan menambah semangat lagi mengajar Qurannya, akan menambah kecintaan yang lebih lagi terhadap Al-Qurannya, dan akan lebih memahami serta meresapi dan mengamalkan seluruh ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, sehingga menjadi keteladanan yang baik buat para santrinya. Para mahasantri BKTP Yahki, para guru Al-Quran metode Yahki yang dirahmati oleh Allah, 10 prinsip dasar ulumul Quran. Yang pertama adalah ta'rif atau definisi ulumul Quran. Apa sih ulumul Quran itu? Ulumul Quran merupakan kumpulan masalah, kumpulan pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi semua bahasan yang berkaitan dengan Al-Quran itu adalah ulumul Quran. Yang kedua tentang maudhu atau objek pembahasan ulumul Quran. Ulumul Quran adalah salah satu disiplin ilmu yang fokus membahas masalah-masalah Al-Quran, mulai dari pembahasan nuzul Quran, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, urutan-urutan ayat dalam Al-Quran, bayanul wujuh, penjelasan tentang peristiwa yang mengiringi turunnya suatu ayat Al-Quran, asbabun nuzul, tentang sebab-sebab kenapa ayat ini diturunkan, penjelasan sesuatu yang asing dalam Al-Quran, termasuk daf'us subhat, menjawab keraguan yang mempengaruhi keeksistensian Al-Quran, dan banyak hal lagi yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang ketiga atau samroh, manfaat mempelajari Al-Quran. Apa sih manfaatnya? Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Az-Zarnuji mengungkapkan bahwa setiap usaha pasti membuahkan hasil tersendiri. Apa sekarang hasil mempelajari ulumul Quran yang bisa kita dapat? Yang pertama, mengetahui peristiwa yang mempengaruhi Al-Quran dari masa baginda Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Yang kedua apa? Manfaatnya mengetahui keraguan-keraguan yang datang dari berbagai arah serta mampu menjawabnya. Sehingga ketika ada orang yang ragu dengan Al-Quran, kita bisa menjawab keraguan-keraguan itu dengan dalil-dalil yang kita dapatkan dari pengetahuan ulumul Quran. Yang ketiga, mengetahui syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebelum mentafsiri Al-Quran, sehingga kita tidak sembarangan untuk menafsirkan suatu ayat. Karena apa? Karena dari ulumul Quran betapa sulitnya menjadi ahli tafsir, menjadi mufassir. Ada syarat yang begitu detail, hafal Al-Quran, mengetahui tentang nasih dan mansuh dan sebagainya. Maka dengan kita belajar Al-Quran, kita akan tahu betapa mufassir itu berat. Syaratnya tidak sembarangan orang, sehingga kita tidak gegabah menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, manfaat dari kita belajar ulumul Quran. Pembahasan ulumul Quran ini dapat membantu kita untuk memahami Al-Quran, mengenai dan mengenal banyak rahasia-rahasia serta tujuan-tujuan dari diturunkannya setiap ayat dari Al-Quran. Itu kaitan dengan yang ketiga, yaitu samroh atau manfaat mempelajari ilmu Al-Quran. Yang keempat
adalah keutamaan ulumul Quran. Dalam pembahasan ini, ulumul Quran memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, ditinjau dari segi maudhu. Ulumul Quran sendiri fokus membahas Al-Quran Al-Karim yang menjadi sumber segala hikmah, tambang semua keutamaan, cerita generasi sebelumnya, dan termasuk berita generasi sesudah kita sudah digambarkan dengan gamblang oleh Al-Quran. Yang kedua, kaitan dengan keutamaan ulumul Quran, ditinjau dari segi ghoyah atau tujuan. Dalam hal ini ulumul Quran memiliki tujuan yang paling mulia. Al-Quran mengajak kita mengarungi samudra hikmah Al-Quran, memahami mukjizat Al-Quran, ya, dan kita akan sangat terbantu untuk lebih mencintai Al-Quran. Karena apa? Karena begitu besar hikmah yang ada di dalamnya. Bagaimana mukjizat-mukjizat yang ada di dalamnya. Yang ketiga, ditinjau dari segi ketergantungan kita kepada ulumul Quran. Kesempurnaan urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat, itu semua membutuhkan ilmu syariat. Di dalam Al-Quran begitu lengkap, komplit ilmu ini. Maka ini utama sekali kita pelajari. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, apa sih prinsip dasar dari ulumul Quran ini? Yang kelima adalah nisbat atau hubungan Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tadi sudah saya sampaikan betapa Al-Quran itu sangat komprehensif, sangat komplit. Semua hal dibahas di dalam Al-Quran. Maka ketika kita punya masalah, pertama kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kepada ijma ulama, ya, kias dan lain sebagainya. Yang kelima, nisbah atau hubungan Al-Quran dengan ilmu lainnya. Jika ilmu ini dikaitkan dengan suatu ilmu yang memiliki pembahasan yang sama atau pembahasan tentang Al-Quran, maka nisbatnya dinamakan tanasub, saling mengikat. Misalkan ayat ini membahas ini, ayat ini membahas ini, pasti ada tanasub, ada keterkaitan, ada ikatan yang saling menguatkan. Inilah hubungan ulumul Quran dengan ilmu-ilmu yang lain. Dalam hal ini kita juga bisa mengaitkannya dengan tafsir yang sama-sama membahas Al-Quran. Jika ilmu ini dikaitkan dengan suatu ilmu yang membahas dengan Al-Quran, maka nisbatnya dinamakan tabayyun, ya, atau berbeda. Misalkan ulumul Quran dihubungkan dengan ilmu mantik, yang mana ilmu mantik memiliki objek pembahasan yang berbeda, yakni membahas tentang bagaimana cara kita mengoperasionalkan akal kita. Nah, ini tetap ada kaitan dengan ulumul Quran. Yang keenam, wadi atau pencetus ulumul Quran. Para mahasantri BKTPQ, para guru Al-Quran metode Yahki yang dirahmati oleh Allah, sampai sekarang belum ditemukan satu referensi pun yang membahas tentang siapa sih penemu pertama kali ulumul Quran. Tapi kami akan mencoba menyajikan penelitian Imam Suyuti tentang kitab-kitab yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Dalam muqaddimah kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam Suyuti mengatakan, dalam masa penelitian aku tidak menemukan karangan ulama terdahulu yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti karangan mereka tentang ulumul hadis. Kemudian aku mendengar bahwa guruku, Syekh Al-Kafi, mempunyai suatu karangan tentang ilmu tafsir. Kitab tersebut berukuran kecil dan hanya mencakup 2 bab. Lalu Syekh Qadil Qudud Ilmuddin Al-Balkini memberitahukanku untuk mempelajari kitab saudaranya Syekh Qadil Qudud Jalaluddin yang bernama Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Setelah meneliti kitab tersebut, aku mengarang sebuah kitab yang bernama At-Tahbir fi Ulumit Tafsir. Kitab ini mempunyai metode yang sama dengan kitab karangan Syekh Jalaluddin. Kemudian aku mengarang sebuah kitab dengan metode istiqsa, penelitian dalam beberapa hal dalam Al-Quran. Dan aku merasa tidak ada seorang pun yang mendahuluiku yang pernah mengarang kitab seperti ini.
Di tengah-tengah proses pengarangan kitab tersebut, aku menemukan kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi yang bernama Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kitab ini mengandung 47 macam pembahasan. Kemudian aku teliti kitab itu dan kemudian menambahkan beberapa pembahasan hingga mencapai 80 macam pembahasan. Kemudian aku mengumpulkannya dalam sebuah karangan yang aku beri nama Al-Itqan. Runtutan bab dalam kitab Al-Itqan ini sama dengan runtutan bab yang ada dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Suyuti, bisa diambil kesimpulan bahwa penemu pertama kali ulumul Quran adalah Imam Suyuti. Para mahasantri BGTP Yahki, para guru Al-Quran metode Yahki yang dicintai oleh Allah. Jadi penemu ulumul Quran adalah Imam Suyuti. Prinsip dasar ulumul Quran yang ketujuh adalah istimdad, pengambilan intisari ulumul Quran. Disiplin ilmu ini diambil dari ilmu kalam atau ilmu tauhid, bahasa Arab, dan penggambaran dalil-dalil syar'i atau nakli. Yang kedelapan adalah al-ismu, sebab penamaan ulumul Quran. Kenapa sih kok dinamakan ulumul Quran? Ada dua hal yang menyebabkan ilmu ini dinamakan ulumul Quran. Yang pertama adalah al-inayah bitasmiyah, memperhatikan penamaannya sesuai dengan pemikiran kita dan tabiat beberapa perkara. Seorang yang mempelajari suatu disiplin ilmu tidak akan memahami substansinya ketika dia tidak mengetahui namanya. Akhirnya ilmu-ilmu ini dinamakan ilmu ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Yang kedua, sirrut tasmiyah, rahasia penamaannya. Pembahasan ini mencakup dua hal. Pertama, ulama makniyun, memberikan istilah untuk ilmu ini dengan penamaan ulumul Quran. Menurut mereka, penamaan ini lebih detail daripada penamaan ulumut tafsir, seperti yang telah diutarakan oleh Syekh Muhyiddin Al-Kafiji, guru Imam Suyuti. Kedua hal yang berkaitan dengan nama ulumul Quran, bentuk jamak, bukan ilmul Quran, bentuk mufrad. Maka ilmu ini mencakup semua pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Artinya apa? Tidak sekedar satu ilmu, tapi banyak ilmu. Makanya alasan yang kedua yaitu berkaitan dengan bentuk jamak. Ya, ulumul Quran, bukan ilmul Quran. Karena apa? Karena yang dibahas itu banyak sekali, termasuk 80 bab yang dibahas oleh Imam Suyuti dalam Al-Itqan. Para mahasantri BGTP Yahki, guru Al-Quran metode Yahki yang dirahmati oleh Allah. Prinsip dasar ulumul Quran yang ke-9 adalah masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu ini. Dalam hal ini ada dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan kulli atau menyeluruh. Ilmu ini membahas ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, ilmu yang membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang seluruhnya bersifat mutawatir. Dan yang ketiga, ilmu ini membahas semua surat Al-Quran yang memiliki mukjizat. Yang kedua, pembahasan juz'i atau pembahasan yang parsial atau sebagian, bukan menyeluruh seperti yang tadi. Sebagian ayat Al-Quran ada yang berstatus mutasyabbih, ya, dan ada juga yang berstatus muhkam. Sebagian surat Al-Quran ada yang turun sekaligus, seperti Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Ikhlas, An-Nasr. Dan sebagian Al-Quran atau ayat Al-Quran yang lain turun karena satu sebab saja. Dan yang terakhir dari prinsip dasar ulumul Quran adalah hukum mempelajari Al-Quran. Hukum mempelajari Al-Quran adalah fardu kifayah. Artinya apa? Kewajiban yang cukup dilakukan oleh sebagian masyarakat saja. Ketika ada sebagian masyarakat sudah mempelajari ilmu ulumul Quran, maka sisanya tidak dibebani dosa karena telah diamalkan oleh sebagian yang lain. Tapi ini bukan alasan kita untuk tidak belajar ulumul Quran. Maka betapa samudra ilmu Allah dalam Al-Quran itu luar biasa banyaknya, luar biasa luasnya. Semakin kita pelajari, akan semakin tahu kita, akan semakin dekat kita dengan Allah. Semakin kita pelajari, kita hayati, akan semakin mencintai kita kepada Al-Quran maupun Allah. Maka
tidak ada alasan bagi mahasantri BKTP Yahki, guru Al-Quran metode Yahki, tidak belajar ulumul Quran. Mungkin hari ini hanya dasar-dasar prinsip yang kami sampaikan. Semoga ke depan kita akan detail mempelajari bahasan-bahasan dalam ulumul Quran, baik dalam Al-Itqan fi ulumul Quran, Al-Burhan fi ulumul Quran, dan yang lain-lain yang banyak sekali karya-karyanya. Kami ketika di Madinah kemarin melihat begitu banyak tentang ulumul Quran. Satu deret sub 5 itu semua tentang ulumul Quran. Maka betapa luasnya ilmu Al-Quran, betapa samudra ilmu Allah itu begitu luas. Ya, maka ketika kita belajar satu ilmu saja, Allah akan memberikan sesuatu hikmah yang lain, suatu manfaat yang lain. Para mahasantri BKTP Yahki yang dirahmati oleh Allah, guru-guru Al-Quran metode Yahki yang dicintai oleh Allah, itulah 10 prinsip dasar ulumul Quran. Semoga dasar-dasar yang kami sampaikan memberi semangat lebih untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam mendalami ulumul Quran. Terima kasih, mohon maaf. Semoga para mahasantri BKTP Yahki, guru-guru Al-Quran metode Yahki dari tanah suci ini, kami berdoa semoga kalian semua, zuriyah kalian semua, keluarga kalian semua, murid-murid kalian semua bisa ke tanah suci, ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah untuk berhaji maupun berumroh, dan semoga bisa disegerakan. Mari semangat, bekerja keras dengan doa yang kuat. Saya yakin dengan cara-cara Allah ada keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kita kira. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.